harga emas lagi gila-gilaan. Dan kalau kita ngomongin emas di Bursa Indonesia, pasti dua nama ini yang langsung muncul, ANTM dan Archie. Tapi jangan salah ya, meskipun sama-sama pemain emas, keduanya ini beda banget. Satunya itu ibarat benteng yang super kokoh, sementara yang satunya lagi itu kayak pertaruhan besar. Nah, di sini kita akan adu keduanya buat cari tahu mana yang kilaunya paling terang. Coba deh, perhatiin angka ini, $4.000 Amerika. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah prediksi harga emas per troy ounce di tahun 2026 menurut para analis. Kebayang nggak sih potensinya? Angka ini langsung memicu satu pertanyaan besar buat kita semua sebagai investor. Jadi gimana caranya kita bisa ikut menunggangi gelombang emas yang lagi naik ini? Nah, di bursa kita, pilihannya mengerucut kedua jagoan utama, ANTM dan Archie. Keduanya emang sama-sama main di emas, tapi cara mereka main, wah, kontras banget. Yuk kita bedah satu persatu perbedaannya. Oke, ronde pertama, para penantang. Mari kita lihat lebih dekat model bisnis mereka. Karena jujur aja, disinilah semua perbedaan fundamental antara keduanya dimulai. Cara paling gampang buat bayanginnya itu begini. ANTM itu kita sebut aja si benteng pertahanan. Sebuah raksasa BUMN yang kokoh. Pilar bisnisnya banyak, jadi lebih aman. Sementara itu, Archie adalah si pemain akrobat. Fokusnya cuma ke emas, gerakannya lincah, tapi risikonya juga tinggi banget. Kalau kita lihat sekilas, ANTM emang kelihatannya perusahaan emas ya. Kan 79% pendapatannya dari situ. Tapi, coba kita gali lebih dalam. Mereka juga punya nikel dan bauksit. Ini penting banget loh. Kenapa? Soalnya kalau harga satu komoditas anjlok, yang lain masih bisa menopang. Plus, model bisnis emas mereka itu lebih fokus ke jual beli dan pemurnian, bukan murni nambang dari awal. Ini yang bikin mereka lebih stabil dari gejolak operasional di tambang. Nah, sekarang kita bandingin sama Archie. Mereka ini 100% fokus pada emas. Jadi, nasib mereka itu sepenuhnya bergantung sama satu hal aja, ya harga emas. Kalau harga emas naik, mereka bisa terbang tinggi. Tapi sebaliknya, kalau turun, nggak ada jaring pengaman sama sekali. Ini benar-benar strategi all in. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan jadi dokter dan kita periksa kesehatan finansial mereka. Di industri yang volatil kayak pertambangan ini, punya neraca keuangan yang kuat itu bukan lagi kemewahan, tapi sebuah keharusan buat bisa bertahan hidup. Coba deh, ingat angka ini. 8,43 triliun rupiah. Sebanyak itulah uang tunai yang dimiliki ANTM. Ini bukan sekedar angka besar ya, ini adalah amunisi. Dengan dana segede ini, mereka bisa hadapi krisis, bisa investasi, bisa ekspansi, tanpa perlu pusing-pusing cari utang. Dan sekarang, kita bandingkan dengan RC. Cash mereka cuma 47,9 miliar rupiah. Wah, jurangnya dalam banget. Ini bukan lagi soal perbedaan angka ya, ini udah sinyal bahaya soal resiko likuiditas yang sangat nyata di depan mata. Tabel ini nunjukin betapa berbedanya kondisi keuangan mereka. Tapi coba deh fokus ke poin paling krusial. Rasio utang terhadap ekuitas atau DER. Gampangnya ini ngukur seberapa besar utang perusahaan dibanding modalnya sendiri. DER ANTM cuma 0,43. Aman banget. Sementara Archie, angkanya 2,11. Artinya utang mereka itu 2 kali lipat lebih besar dari modal mereka. Ini sangat-sangat berisiko. Dan inilah metrik yang paling jujur, arus kas bebas. Simpelnya gini, perusahaan ini menghasilkan uang atau justru ngebakar uang. Nah, ANTM itu terus-terusan menghasilkan kas. Artinya mereka bisa biayain operasinya sendiri. Sebaliknya ARC ini terus ngebakar kas. Mereka butuh utang baru cuma buat terus berjalan. Oke, kita udah lihat kondisi mereka sekarang. Di ronde ketiga ini, mari kita intip masa depan mereka. Apa aja sih risikonya, apa aja potensi keuntungannya, dan apa aja katalis yang bisa mengubah permainan ini. Jadi, ini dia ringkasan risikonya. Risiko utama ANTM itu sifatnya eksternal dan masih bisa dikelola, yaitu soal gangguan di rantai pasokan emasnya. Nah, sementara risiko Archie ini sifatnya internal dan bisa dibilang eksistensial, alias menyangkut hidup mati perusahaan. Pertama, krisis likuiditas akibat utang, dan kedua, potensi bencana di satu-satunya tambang andalan mereka. Di sisi lain, ANTM ini punya kartu truf yang kuat banget. Mereka masuk ke bisnis baterai mobil listrik yang lagi booming, punya pasokan emas yang aman dari Freeport, dan diuntungkan juga sama regulasi nikel. Ini bukan sekedar proyek biasa ya, ini adalah fondasi pertumbuhan untuk dekade mendatang. Archie juga punya katalis yang sangat menarik loh. Proyek penambangan bawah tanah mereka itu menjanjikan biji emas yang mutunya super tinggi. Ada juga potensi buat ningkatin cadangan emas mereka secara besar-besaran dan bahkan diversifikasi ke energi panas bumi. Tapi, semua ini masih pakai skenario jika proyeknya dieksekusi dengan sukses dan tepat waktu. Sebelum kita lanjut, kita perlu pahami satu konsep kunci ini.
golden spread. Gampangnya, ini adalah selisih keuntungan raksasa antara harga jual emas yang meroket dengan biaya penambangan yang relatif stabil. Nah, spread atau selisih inilah yang bisa menciptakan ledakan profit bagi penambang murni seperti RCI. Dan disinilah konsep golden spread tadi bekerja. Buat ANTM yang lebih banyak berdagang, kenaikan harga emas juga bakal naikin modal beli mereka. Jadi keuntungannya naiknya pelan-pelan. Beda jauh sama RCI, karena biaya tambang mereka tetap, setiap kenaikan 1% harga emas itu bisa meledakkan laba mereka sampai 1,6%. Inilah yang sering disebut permainan beta tinggi. Nah, sekarang kita sampai di ronde terakhir. Setelah menyatukan semua bukti, mulai dari model bisnis, kesehatan finansial, resiko dan potensi, kita akan lihat kesimpulan akhir dari analisis sumber yang kita bedah ini. Jadi begini rangkumannya. Kalau Anda cari stabilitas dan investasi untuk jangka panjang, ANTM juaranya, nggak diragukan lagi. Tapi kalau Anda ingin spekulasi jangka pendek dengan potensi untung besar dan siap dengan risikonya, ARCI bisa jadi pilihan. Intinya beda profil investor, beda pilihannya. Dan inilah kesimpulan akhir yang sangat kuat dan tidak ambigu dari sumber analisis ini. Mereka menyatakan dengan tegas bahwa ANTM adalah pilihan investasi yang rasional dan secara meyakinkan melampaui ARC. Tegas banget kan? Jadi, apa sih faktor penentu di balik putusan setegas itu? Jawabannya sederhana dan sangat fundamental. Kemampuan ANTM untuk menghasilkan kasnya sendiri secara organik dan neraca keuangan yang kokoh bak sebuah benteng. Dalam industri yang penuh resiko, kemampuan untuk mendanai diri sendiri dan menahan guncangan adalah segalanya. Pada akhirnya, semua analisis ini mengembalikan pertanyaan itu kepada Anda. Apakah Anda tipe investor yang mencari stabilitas dan ketahanan sebuah benteng? Atau Anda lebih tertarik pada potensi keuntungan besar dari sebuah aksi akrobatik yang berisiko tinggi di atas kawat? Pilihan ada di tangan Anda.